Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kepada siapapun yang melihat video ini, semoga dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mendahulukan mengucapkan syukur kepada Allah Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat sehat sempat sehingga kita bisa beraktivitas, bisa beribadah dengan baik. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, mengalir kepada keluarganya, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Allahumma amin. Mohon maaf bila mana video saya ini membuat hati kita tercobak-cabik, namun tujuannya untuk mengobati hati. Semoga kita semua dirahmati Allah Ta'ala. Khususnya saya, sebenarnya ini saya juga untuk mengingatkan diri saya sendiri supaya kedepannya bisa lebih baik. Bila ada yang tersinggung, mohon maaf karena ini untuk kebaikan semua. Mungkin terkadang kita egois sehingga merasa benar, tidak pernah merasa salah, merasa paling baik sehingga merasa tidak pernah punya dosa. Padahal ada pun suatu dosa besar, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, akbarul kabairi, suatu besar-besarnya dosa yang paling besar, yaitu al-isyraku billah, menyekutukan Allah, musyrik kepada Allah. Seperti hanya kita menyembah selain Allah, menyembah batu, pohon dan sebagainya, pergi ke dukun, mempercayai apa yang diucapkan dukun, seperti minta jambe-jambe supaya ini itu terhadap orang lain, minta guna-guna untuk orang lain supaya gini gitu. Sebenarnya itu adalah dosa yang besar, tapi terkadang banyak orang yang melakukan hal itu seperti orang yang tidak punya dosa. Yang kedua, aqatul nase, yaitu membunuh manusia dengan sengaja. Mungkin kita pernah menyakiti orang lain sehingga orang lain itu merasa kecewa, merasa dihina, dicaci maki sehingga merasa malu. Mungkin itu bunuh diri atau sebagainya sehingga dia mati tanpa disadari kita telah membunuh orang yang seperti itu. Itu termasuk dosa yang besar. Yang ketiga yaitu aququl walidaini, yaitu durhaka terhadap orang tua. Mungkin itu yang sepele. Kadang ada orang yang sengaja menyuruh orang lain untuk berpisah dari orang tuanya sehingga orang itu durhaka terhadap orang tuanya. Padahal itu suatu dosa yang besar. Namun terkadang orang tidak menyadari akan hal itu. Yang keempat yaitu qaulu zuri, ucapan yang dusta. Terkadang kita sering berbohong, namun seolah-olah bohong itu suatu hal yang biasa. Padahal orang yang durhaka terhadap orang tua itu tidak akan merasakan nikmatnya surga, apalagi masuk surga. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, arba'un hakun Allah, Allah itu berhak atas 4 perkara. An la yudkhilahum al-jannata, jika Allah tidak memasukkan orang itu ke surga, dan la an yutiqahum na'imiha,
Allah berhak atas 4 perkara, yaitu tidak memasukkan orang itu ke surga dan tidak membuat orang itu mencicipi nikmatnya surga. Orang yang bagaimana? Yaitu mudminu khamri, pecandu arak, pecandu narkoba, dan sebagainya. Selagi mana orang itu belum tobat hingga mati, maka orang itu tidak akan masuk surga. Yang kedua, wakalu riba, memakan suatu perkara yang riba. Terkadang kita tidak merasakan ingin mendapatkan keuntungan, tapi dengan cara yang riba. Yang ketiga, wakilu mali yatimi bi khairi haqqin, memakan harta benda orang yatim yang bukan haknya. Maka dari itu kita supaya tidak sembarangan makan, menikmati suatu perkara yang bukan haknya. Terkadang di situ ada haknya orang yatim. Yang keempat, waqul walidahi, yaitu orang yang durhaka terhadap orang tua. Dari hal itu kita harusnya sadar supaya kita tidak mudah durhaka terhadap orang tua, menyakiti orang tua sehingga orang tua murka. Karena dengan durhaka pada orang tua, sama halnya saja kita semua itu dengan sengaja menjerumuskan ke neraka, tidak mau masuk surga, tidak mau menikmati nikmatnya surga. Apabila ada orang, yaitu suami, keluarga suami, saudara-saudara suami, semuanya menyuruh istrinya untuk durhaka kepada orang tuanya, maka itu adalah dosa berjamaah. Hati-hati itu, kecamkan itu. Jadi orang yang seperti itu semuanya berdosa, selagi tidak meminta maaf dari pihak istri, minta maaf kepada orang yang berada di dalam pihak istri, maka neraka baginya. Terkadang merasa benar sehingga seolah masuk surga dengan ibadahnya. Mungkin sholatnya bagus, mungkin baca Qurannya bagus, mungkin, tapi belum tentu. Kadang bacaan sholatnya juga belum benar, wudunya belum benar, apakah airnya mustakmal, najis atau sebagainya, apakah tempatnya untuk sholat pakaiannya, badannya najis atau tidak, sehingga sholatnya tidak diterima. Namun orang tidak menyadari akan hal itu. Oleh karena itu, bila ada masalah, sebaiknya dimusyarakan, harus ada musyawarah, seperti halnya yang diibaratkan oleh Imam Abu Dawud, al-azmu an tusyawira daroi summa tuti'uhu. Tidaklah rugi orang yang bermusyawarah kepada orang yang punya pendapat, kemudian mengikuti pendapat itu. Jika tidak bisa menyelesaikan masalah musyawarah, hanya cukup berdoa, hadirkan semuanya dari pihak istri maupun perempuan. Kemudian hadirkan pula ulama supaya bisa menentukan yang benar yang bagaimana. Di dalam suatu keluarga itu kedudukan bapak lebih tinggi derajatnya. Di dalam riwayat Imam Baihaqi, al-akbaru minal ikhwati bil manzilatil abi, al-akbaru minal ikhwati, sebesar-besarnya, setinggi-tingginya minal ikhwati, dari suatu keluarga itu bi manzilatil abi, dengan kedudukan bapaknya. Bila mana tidak ada bapaknya, maka pamannya sebagai bapak. Tidak ada paman, maka kakak sebagai bapak, yaitu kakak laki-laki. Oleh karena itu, bila ada paman sedang menasihati, sebenarnya bukan sedang memarahi, jangan salah arti. Makanya bila ada masalah, musyawarahkan dulu, jangan langsung mengambil keputusan. Ngerti nggak sih?
Tolonglah kita pahami semua. Harus bisa menyikapi keadaan dengan baik, dengan pikiran yang jernih. Jangan menggunakan hawa nafsu. Ini hawa nafsu di sini. Ini penuh kedengkian, di dalam hati itu penuh kedengkian. Kita itu maunya bagaimana? Perlu diingat bahwasanya yang namanya surga itu ada di telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta ummatil ummi. Jadi al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Yang namanya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Bila mana ada orang yang durhaka terhadap ibunya, maka tidak ada jatah untuk masuk surga. Ini ketahui, ridallah biridho walidain, syukhtullah bisyukhti walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridho orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Makanya hati-hati. Doanya orang tua itu mustajab, doanya orang sakit mustajab, doanya orang yang didolimi itu mustajab. Bila mana ada orang tua yang sedang sakit didolimi, doanya sangat mustajab. Tidak ada penghalang sehingga Allah langsung mengijabai. Ada penghalang di atas, malaikat mengaminkan, Allah mengijabai. Hati-hati itu. Oleh karena itu, dari keluarga saya, ketika sedang didolimi, sedang sakit didolimi, saya tidak menyuruh orang itu untuk berdoa yang buruk. Tapi perlu diingat, bila mana sudah keterlaluan kemungkinan, maka doa yang buruk akan dikeluarkan. Sehingga Allah murka kepada orang-orang yang seperti itu. Camkan itu semuanya. Jangan sembarangan. Jangan bermain-main dengan agama. Makanya jangan mengikuti hawa nafsu setan. Orang kalau lagi diam, bukan berarti tidak mau berbuat apa-apa, tapi sedang berpikir, menunggu jalan keluar dari Allah. Pahami itu ya, tolong semuanya. Saya juga sedang mengintrospeksi diri sendiri. Coba kalau orang yang disakiti berdoa, semoga orang yang menyakiti, orang yang ditabrak motor, jatuh dari tangga, mati. Apa tidak rugi kita semua? Kita harus berpikir secara logika dong. Jangan mengikuti hawa nafsu. Ingat itu, ingat. Kita maunya bagaimana? Saya itu paling suka dengan orang silaturahim. Bukan orang yang memutuskan silaturahim. Karena itu sama halnya kita mengajak tidak masuk surga. Tolonglah. Kita ini manusia biasa. Sedangkan Nabi Jurje saja ketika sedang beribadah, orang tuanya memanggil tapi tidak menjawab, itu diberi coba, difitnah dengan menghamilin orang sehingga mau dikeluarkan dari kampungnya. Namun setelah orang tuanya datang meminta maaf, sehingga fitnahnya itu hilang. Tapi bagi orang yang tetap kekeh dengan keadaan seperti itu, silahkan. Jika sekeluarga semuanya mau mati dalam keadaan yang buruk, semuanya kena musibah, silahkan. Karena doa yang sedang sakit, apalagi didolimi, itu sangat mustajab. Paham? Pahami itu. Hati-hati. Jangan bilang tidak mungkin ini. Jangan bilang tidak mungkin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Lewat ucapan Nabi, lewat Al-Quran, sudah dijelaskan hal-hal yang demikian itu. Kita mau melawan Quran, melawan hadis,
Sama halnya kita melawan Nabi, melawan Allah. Kita maunya bagaimana coba? Berpikir, ayo kita berpikir. Sedangkan di dalam surat Yasin ayat 82 itu diterangkan, innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu, sesungguhnya semua perkara itu milik Allah. Idza arada, tatkala Allah mengharapkan asyai'an akan suatu, an yaqula, maka ketika Allah berkata kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Jadi ketika orang yang sakit didolimi memohon supaya orang itu bagaimana, Allah pun berkata, aminkan malaikat, saya menjawab, saya mengabulkan. Kun, jadi, maka jadilah. Jika orang itu didoakan supaya kecelakaan, tertabrak, rumahnya kebakaran, atau bagaimana, pokoknya buruk-buruk, pasti akan dikabulkan. Tidak sekarang, besok, tidak besok, lain kali di lain waktu. Ingat itu. Makanya jangan sembarangan. Di dalam riwayat Imam Muqail dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, salatu da'wati mustajabatun. Ada 3 doa yang mustajab. Itu doanya siapa? Doanya orang berpuasa. Da'watul shaimi. Apalagi? Da'watul musafiri. Doanya orang musafir. Yang ketiga, da'watul madzlumi. Doanya orang yang dianiaya, yang disakiti hatinya. Maka perlu dicamkan itu kita semua ya, supaya kita untuk kedepannya tidak berbuat sembarangan, supaya kita sadar. Oleh karena itu penting sekali kita untuk husnudzon, berprasangka baik. Jika ada suatu masalah, itu musyawarahkan. Jangan berpikir negatif. Oh ini sehingga gampang menentukan sikap. Itu salah. Karena buruk sangka itu tidak baik. Iyyakum wadzona fa inna dzonna akdzabul hadisi. Takutlah, jauhkanlah kita akan zona, prasangka. Sesungguhnya prasangka itu sedusta-dustanya suatu ucapan. Makanya jangan mudah kita berprasangka. Sedangkan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat itu diterangkan, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhonna. Hai orang-orang yang beriman, jauhkanlah kalian dari suatu banyaknya prasangka. Inna ba'dadh-dhonna ismun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Jadi hati-hati, kita jangan mudah berprasangka seolah kita tidak berbuat dosa. Dulu ada seorang laki-laki minta izin untuk meminang wanita. Kemudian dari semua pihak wanita itu setuju karena suatu hal tertentu. Namun ada satu paman yang sebenarnya tidak setuju. Karena apa? Karena dia mengetahui bahwa kedepannya itu nanti akan datang suatu masalah. Alasannya apa? Karena di situ Allah, Nabi Muhammad itu bersabda, ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillahi. Takutlah dengan firasat orang mukmin, karena sungguhnya orang mukmin itu melihat dengan cahayanya Allah, nurnya Allah. Jadi tidak sembarangan menghukumi, karena berpikir Allah memberikan petunjuk, oh bahwa sebenarnya itu tidak bisa, nanti suatu saat ada masalah. Tapi karena yang lain setuju, ya silakan. Jadi paman itu, ya semoga kedepannya baik.
Tapi kan semua itu atas ketentuan Allah. Karena kebohongan itu sendiri bisa menghantarkan kita ke neraka. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada suatu kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannati. Sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan pada suatu jalannya surga. Wa inna rajula, sesungguhnya seorang lasduku. Situ ada lam taukid yang menyatakan bahwa sungguh-sungguh lasduku, sungguh-sungguh jujur. Hatta, sehingga kutiba, dicatat mindallah, di sisi Allah, siddiqon, sebagai orang yang jujur. Tapi diingat-ingat, fa innal kadziba, sesungguhnya kebohongan itu yahdi ilal fujuri. Sesungguhnya kebohongan itu menunjukkan pada suatu keburukan. Wa innal fujura, sesungguhnya keburukan itu yahdi ilan nari, menunjukkan suatu pada tempat yang dilaknat, yaitu neraka. Wa inna rajula, dan sesungguhnya seseorang layak tiba, sungguh-sungguh bohong. Hatta yuktaba, sehingga dicatat indillah, catat di sisi Allah itu kadziban, sebagai orang yang tukang bohong. Oleh karena itu, pamannya itu bukan tidak memperhati niat itu, tapi karena diam, sedang berpikir, bermujahadah, minta petunjuk dari Allah bagaimana yang terbaik untuk diri sendiri, untuk yang lain. Karena permasalahan juga banyak, semakin banyak ilmu itu semakin banyak masalah, dari pihak keluarga, diri sendiri banyak, dari tetangga, orang lain dan sebagainya. Itu mengikuti masalah selama masih hidup, selama nyawa itu masih ada di dalam raga, pasti ada masalah, ada coba, perlu diketahui itu. Apalagi pada waktu pas lamaran, ternyata terlihat ada seseorang yang mana orang itu pernah hutang 50.000 di tahun 2012, nyampe sekarang juga belum membayar hutang itu. Namun entah itu orang itu menyadari atau tidak, dari pihak laki-laki, mungkin entah itu dari keluarga bapak, entah itu dari keluarga ibu, yang jelas orang itu pernah hutang kepada pamannya. Maka dari itu pas lamaran, aduh, kalau begini ceritanya, wah ini nggak beres. Ini keluarga-keluarga seperti ini bagaimana nanti keturunan seperti itu. Sedangkan dari pihak pamannya sendiri pun ya merasa bahwa kurang baik. Nanti antara kurang baik dan kurang baik, jadi bagaimana? Tambah kurang baik. Faktanya sekarang seperti itu. Ada masalah, bukannya dimusyawarahkan, mengambil keputusan dengan seenaknya sendiri, menyakiti perasaan orang seperti tak punya salah. Woi, ayo kita sadar, kembalilah kepada agama, jangan kembali kepada nafsu. Karena kita marah, itu sama aja kita berteman dengan setan. Innal ghadaba, sesungguhnya marah itu minasyaitoni, datangnya dari setan. Wa inna syaitona, sesungguhnya setan itu khuliqu minan nari, tercipta dari api. Fa inna ma yudfi'u naru, dan sesungguhnya yang bisa meredamkan api itu adalah bil ma'i, dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum, dan apabila tatkala di antara salah satu dari kalian itu marah, falyatawaddo, lebih baik berwudulah. Alangkah baiknya berwudu. Itu di dalam riwayat Abu Dawud, di dalam riwayat Abu Naim,
ditambahkan falyataksil, bila mana tidak sembuh-sembuh ketika wudu, maka ketika marah lebih baik mandi. Itu jangan mengikuti hawa nafsu. Coba kalau sudah terjadi seperti ini, apakah pamannya itu menyarankan supaya yang disakiti itu berayung buruk? Mungkin bisa saja karena sudah tersudut, sudah terpojokkan, sudah dikecewakan yang sangat-sangat amat. Ayolah, mari kita bersama-sama menjalin hubungan silaturahim dengan baik. Coba dari awal perjanjian bagaimana? Akadnya, jangan menyalahi akad. Menyalahi akad itu sudah dosa. Janji adalah hutang. Meskipun kita ahli sholat, ahli ibadah, dari apapun, kalau kita tidak membayar utang, menepati utang, maka nyawanya tergantung. Tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Apalagi ditambah banyak dosa. Sudah di awang-awang masukkan ke neraka. Bagaimana coba? Apalagi ketika bersalah tidak minta maaf. Selagi orang yang disalahi tidak mau memaafkan, maka ya sudah neraka. Makanya harus hati-hati jika berbuat. Kita harus pahami semua masalah, selesaikan dengan baik-baik, jangan memutus silaturahim, sehingga kita semua malah jadi dosanya dosa berjamaah, dosa semuanya nanti. Cuma masalah sepele. Dulu kan janjinya menerima apa adanya, dengan keluarga seperti ini, maka ini, maka nanti hidupnya di sini dengan keadaannya seperti ini. Apakah mau? Jika mau ya ayo. Tapi jika tidak, ya sudah, silakan pergi, tidak memaksa kok. Banyak laki-laki yang ganteng, laki-laki yang soleh. Di pondok juga banyak yang ganteng, yang soleh, yang mapan. Tapi kenapa menyalahi janji? Dari situ aja banyak permasalahan penuh dengan kebohongan. Apalagi masalah pas sedang 4 bulanan, mengapa dari pihak laki-laki tidak ada yang hadir? Itu penuh tanda tanya. Seolah kok merasa benar sendiri kita semua, ya heran kita. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ini bagaimana ceritanya? Orang kadang selalu merasa benar, merasa ini itu, tapi tidak menyadari bahwa kita itu diciptakan oleh Allah. Kembalikanlah kepada Allah yang menciptakan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ayo kita sama-sama saling memaafkan, mohon ampun kepada Allah. Semoga kita, dosa-dosa kita itu diampuni Allah Ta'ala. Dan siapapun yang kita berbuat dosa, kita salahi, mau memaafkan, mengampuni kita, sehingga kita menjadi orang yang baik ke depannya. Jangan mengulangi suatu kesalahan, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan keislaman kita, sehingga tidak terjerumus dalam lubang yang buruk, yaitu lubang neraka. Maafkan saya bila mana ucapan saya ini terlalu menyinggung, terlalu menyakiti dan sebagainya, tapi tujuannya itu untuk kebaikan kita semua, untuk supaya kita menjadi orang yang baik untuk dia sendiri. Saya juga masih punya salah, banyak salah saya menyadari akan hal itu, tapi saya ingin merubah dari kesalahan itu menjadi suatu kebaikan. Mungkin dengan suatu kebaikan yang saya perbuat bisa orang lain pun meniru atau bagaimana, sehingga ada suatu peningkatan. Tuh, mari kita bersama-sama menjalin silaturahim dengan baik. Jika ada masalah menyuarakan, jangan bertindak semuanya sendiri. Mungkin demikian yang saya bisa sampaikan. Pokoknya kalau ada apapun, musyawarah. Intinya seperti itu. Kesalahan itu dari saya pribadi, yang hak itu dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.